Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Saat ini masalah samawi sudah ada jelas belundrungnya, malah jadi sesat. Rupa-rupanya masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesia saya kira repot. Dia Eden ngaku jadi Imam Mahdi. Ono Solikin Joko Sopo jadi Satrio apa? Piningit. Mergo informasi langit pancen mulane kula nu bae ulama lan. Ono cerita Imam Mahdi, cerita kalau ada hadisnya sudah kita percaya. Tapi ora usah diskusikan di depan ora tiap kiai pidato. Saiki dunya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni Ratu Adil. Nah, pendukung Demokrat ngenteni Satrio Piningit Ratu ora Megawati loro. Jadi nak wong PDIP lene muni Ratu Adil, paham ya? Nak wong Demokrat munine Satrio Piningit. Paham ya? Nak wong kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mergo dene muni Karmen enggak pantes ya. Jadi milih jeneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap dulu. Kurtuk Cinta, Tantawi itu ada Solihin dulu Joko Piningit. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis itu tanya ulama. Tapi ulama sing ora kelene. Nanti ulama kelene dijerok. Sesuatu yang tidak yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Ono nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng, pinter, wonge bersih. Ya sudah wong ngandel gampang. Saya ini boten. Ngaku nabi wonge ora jelas ganteng ya. Sama tak ceritani Musaddiq ngaku nabi mergo jenenge Musaddiq. Padahal di Quran ya Musaddiq kalimat benar teh. Lho dene ngaku nabi yang ngenteni mirip-mirip cerita nabi, ngenteni bar ning gua putih Bogor, paham ya? Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Mulane nanti bojo dia anak jenenge Jawa, ora ngarah kanggo nabi. Mergo jenenge Nabi iku jenenge Muhammad. Mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku nabi mergo ana mitos Eden itu swarga napa? Mengenai jeneng Arab sunat itu entek, paham? Wah, gue jeneng Jawa lah, sementing gak ngaku napa? Jadi penjenengan kertas. Jadi masalah informasi samawi ya, tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'juj, Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa, sampai ke Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariyah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Ini mitos Jawa, orang Ratu Adil. Jadi senang presiden lalang, orang muni Ratu Adil tapi satria apa? Mbok versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk gaib menurut saya. Sing milok rambut. Niku alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur. Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak gak lewat apa? Kalimat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok. Hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang. Sahabat yang rambutnya putih itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah kon milok apa? Ben seru. Paham ya? Lah saiki kiai milok apa kok rocker. Dulu itu sahabat itu rambutnya dipilok apa? Malah nih kalau An-Nadir, malah nih kalau nak orang dari agar sesat teman-teman kalau ya cocok, kalau seneng nggak milokir itu. Wah, jadi semuanya informasi langit. Mereka dari Nabi sebenarnya agama Islam kuat malah neng timur dari Sulawesi Buti kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang. Mereka negeri terbit matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Ijek timur Buti Jepang. Nah, Jawa Nabi maksudnya timur ora. Nah, timur hakiki berarti kalau putih. Malah karu-karu.
Kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika paham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabur itu ada gerhana. Nehru ketika mati, Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap bono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Nah dulu itu orang terus jadi sekte. Jadi uang mati keren nak ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah wali kabeh no. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim enggak pundut. Putrane Nabi Sangi Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Dia pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi tapi seorang ilmuwan. Kalau enggak orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaktifani lil mauti ahadin wala yaktifani li hayati. Matahari dan rembulan itu ayatnya Allah. Ora bakal gerhana karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerang loh secara sistem falakiyah, sistem astronomi bahwa fenomena gerhana matahari dan bulan fenomena ilmiah tidak ada kaitannya limauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran dua sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalannya gampang. Ya panjang nun. Dua itu pangeran di sunnah begitu. Kenapa Sayyid Husain mati ini Pak Suro? Hal yang mudah dikenal orang Islam. Di tanggal 10 apa? Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamatkan Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Zulala dan Husain dibantai ya pas 10 apa? Nah, akhirnya orang Jawa serati peristiwa gede ngubah keris. Sementing orang yang dikenak. Tapi sebetulnya ada sejarahnya. Secara silsilah ada apa? Ini adalah kesadaran. Meskipun Nabi Piyambak atas nama ilmiah ngendikan tidak ada kaitannya gitu. Layang kisifani limau di ahadin wala dikaya. Ini jimat haikal itu tulisannya orang Arian itu perkarane wali-wali rian ada meljimat. Ini aku ngenteni lintang pindah. Sinak rapi pindah mulai sungi kakuati. Nah, banjir pindah ngalor ya seret ngalor, pindah gitu ya seret. Nanti bentuknya kalau orang karuan, koyok bentuknya sing nulis. Sing nulis ya wong bingung, sing nganggo ya wong. Enggak ini wis ruwet, paham ya? Kok ditulis dicetak api rapati mandi, repot lho, ilmu kok ngenteni keliru nulisnya. Bersamaan nggak sih? Jadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesat. Coba isu Mahdiyah, berapa sektor yang lahir dari isu Mahdiyah, isu Masihiyah. Di Indonesia saja kita mengalami berapa? Yang angkatan kita saja, yang kita masih hidup saja mulai lihat ini. Belum angkatan bapak saya, mbak saya. Dulu di Arab. Itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah patunya. Terakhir kalah itu dinasti Timur Leste. Padahal wong Afrika wireng bludeng mimpin jadi dinten Timur. Wong nganggo mitos samawi. Ya Allah, bagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibuat mingguan jahat-jahat wong liya lho napa Timur. Ke alasannya lagi hukum analogi, hukum kias, pengerane sitok menguasa bumi kudu napa? Sitok. Paham ya? Lah tengene mutasawuf lah Abdul Qadir ngendikan ngoten. Ya Allah anta wasidur fis sama wa ana wasidur fil ardi. Jenengan jago wae repot kok. Jenengan jago tunggal teng langit, kula jago tunggal teng bumi. Nah, akhire marake digedhingi Wahabi, digedhingi Muhammadiyah. Kok Abdul Qadir nek dhewe ora karu-karuan. Wong eno belo tapi kadang ora paham. Repot. Pokoke dhewe wali ya takwil kono ya ora paham, itu wal takwil. Padahal cara tasawuf, dawuh ngoten artinya iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknanya iki sederhana. Kalau teng bumi piyambakan, nggih boten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan boten kalian sinten-sinten.
Gawang naik muka siapa hubungannya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan manusia betul enten. Kenapa kok tidak nol? Karena misalnya Pak Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lalu foto-foto maturun Mbak Mustafa paling banter Mustafa kayak gitu. Kalau saya ketemu foto-foto maturun tidak maturun di oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu orang butuh uang ya iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane lu butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusa, ora matur nuwun ning oksigen? Lah misalnya sama alasannya, tapi manusa kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusa di rasa sing gawe pengira. Oksigen gak di rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangun koyo sampean kabeh ora ono tinganane pengiran. Lan sak dul kote perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewe. Mulane walakot jitumu napura kama falaknakum napa awwala marra. Perasaane tiyang mbek pengiran si dhewe. Jadi sebetulnya dawa-dawa ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane iki biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali perasaane kudu ngoten. Ono jadi wali kok di murid hilang susah, tamu akeh seneng, oh wali anyaran, oh wali swasta, nanti nih orang khatam ya, lain wali jadi wali murid apa dewe, anu orang apa, ini sini anak wahidun berarti anak wahidun bisa, semuanya gitu. Mungkin ini kitab tata tahu terang aku ya kita bisa melu dijak maku pengiran di zona swarga. Kita kok ya apa ya apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Di zona neraka apa Anda takut? Tidak ya Allah. Orang di zona alam sing wida-wida ada ilmu malakut. Apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Ya kamu tertarik apa ya engkau? Manjen kowe wali tenan jeneng. Jadi wali-wali yang tertarik swarga neraka akhirnya ya cara Liga Inggris ta Italia ya klasemen papan tengah atau papan bawah. Mereka ujung-ujungnya bodoh. Mulai cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka niku enak. Jarene hikam law asraqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhilal. Gua ora apa sini karena memang itu saya cocok. Umpama kowe dhe nurul basirah, roh akhirat ya saiki, kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan sukses Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya sukses. Kenapa kamu takut yang nanti? Kowe wedi neraka, mergo sampeyan sukses Allah. Kepengin swarga mergo sampeyan ridho Allah. Kayak saiki pangeran cek nganggur. Ridho Allah dan sukses Allah jalan mulai sekarang. Maka di nur basirah tenan yo berburu ridho Allah mulai sekarang. Takut dari sukses Allah mulai. Pangeran anane saiki kok konteni nganti tok. Baru kesuwen karo sing aran hikam napa? Bismillah asrafa laka nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takila ini. Paham? Lah nek makom ngono diarani makom fana. Cara bahasa tak tahu ke makom mati roh rasa. Paham ya? Kalau ngono ora usah mbok sedekah ora karo pati matur nuwun rugi. Ya ora usah mbok bisa ira karo gelo. Dadi yo rugi. Paham ya? Lo tak kau itu kiai sing cek matur nuwun tenanan itu enak. Ya ini orang mati matur nuwun. Paham ya? Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho. Wah, neraka masalah. Lah nak pancen kowe yakin ridho itu ada mulai sekarang. Sukses ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Gue yo lakoni saiki. Mungkin perasaan pulau nyaman oleh tadi pulau ya rata warga bija boleh pulau nyangka mulai kayak gini keluarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia nggak percaya surga neraka. Lalu syariat itu nyerah tahu pak, nggak jauh udah tahu pak. Pahamnya mulai sesat mereka. Saya ngeklaim tahu udah lah mau bingung sempurna tuh. Ngomong syariat apa? Saya ngaku hakikat mau bingung. Jadi zaman akhir rasa ampun tuh. Mau bingung ketemu orang paham.
mergo penggemar tasawuf mesti wong bisnis jatuh, wong larat. Seneng tasawuf ngenteni bangkrut. Paham ya? Nah, pengusaha kok seneng klub tasawuf, klub ngono mesti klub bingung. Sukses orang Arab dalam waktu klub itu. Ben sampean ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuwah jadi ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Karena kalau nanti ngaji dahulu, bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah itu nggak. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nolong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati itu ora. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati. Mustafa serak kecil-kecil orang omongan orang ngaji. Mati tak dipenting. Tapi cara pengiran ramati. Mergo zaman Mustafa urip, pengiran yo perso gerakan rohnya. Ketika sudah mati, Allah yo perso gerakan rohnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunya, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah yo urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taqtaban alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'u walakinlah tafsirun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati juga, tapi mereka hidup. Mau pindah alam kok sama alam dunia, saya pindah alam dunia. Ketika Nabi majidno jihad, cara wong sing jangkal kaya omong nafik, Nabi ku sadis, wong kok nyawane disetorno ning perjuangan. Tapi Nabi ngerti ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong mara swarga ngono ae. Ora sambung to. Tidak darani ninggal anak bojo, tidak darani wong bidane swarga. Paham ya? Lha nyerah sambung. Dan tapi kan nyatane anak bojone nek wongso. Nak wong ditepirno to metu kari bapak lah tetep napa? Tugale kawin siri, jare memperbanyak kemiskinan. Sing jadi dua di bapake kuwe kene. Sing kawine resmi tercatat yo kuwe. Rugen kawine resmi apa suket? Ono. Iri wae nak gawe kiai to gawe diri tak bisa kuat ra iso malah gampang ngomong iri akbar. Kawin siri kok elok-elok ono hukum negara jadi menambah kemiskinan kok nasib perempuan ndak jelas. Wong iki ra biru, kan iki ra jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka jelas? Orang iso kait-kait. Nah cara Allah tuh zaman ana bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Jika dalam bahasa Tuhan ra ono perang sadis ora ono. Paham ya? Lamane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Jadi iso wae Said Hamzah sebenarnya matur nuwun dek waktu. Mereka mempercepat mudune napa? Mulane ana cerita dari Kanjeng Nabi tau cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhirnya guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaktu hada fayamutu syahidan fayadkhulun jannah. Wa yatubu hada fayaqtulu syahidan fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya Wahsi. Said Hamzah dibunuh Wahsi pol swarga. Wahsi masuk Islam perang mati sedes pol apa? Ketemu nih swarga. Swarga sama jenderal. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ini begitu. Ini dalam bahasa apa? Tuhan. Mana bahasa yang manusia berpengiran itu lah tahtaban alladziina qutilu fi sabilillahi amma sa istilah Quran bal ahya'u walakinlah tafsirun. Mereka itu hidup cuma kamu tidak tahu. Malah manusia mesti goblok. Wong darane urip Mustafa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opo ae darane urip. Nah cara pengiran juga jasad itu gak penting, sementing ruh. Ketika Mustafa mati ya dipenting jasad, ruhnya mau pindah ngoten. Ruh enggak pernah mati. Mulane ra ono ning Quran hadis roh mati wae selalu naka anir roh kulir roh komit amri nopo. Urusan roh ra ono urip ra ono mati. Cuma ruh-ruhen saiki jane ruh ning jasad ruh. Dari yo pindah. Tapi ra ono napa? Lah pangeran karena perso pergerakan roh, pangeran ra tau darani ono wong mati. Sing mati jasad. Nah tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu yang ekstrim.
Mulai pangeran juara nikah, nak pas gaya tsunami gempa, acara pangeran yang minta masal itu warga ngono. Sederhana, dari cara pangeran apa? Daripada kita ketuaan rombongan. Lepas ini materi gue tapi ada bang ilmunya ini wajar betul kan? Ini kau kulon biasanya nak rolas mulut dan ini wonten waktu setengah jam. Jadi ini kuatin seperti nyanyi mulutan loh nonton. Itulah nyata nih. Dalam banyak hal pulau acara-acara Maulidiyah yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanadnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Jarang nak berlebihan ya tidak. Dari merameni wong terbangan. Suaranya elek ngerameni. Akhirnya wong sampai seneng Nabi gak bisa. Musik Israel nak ngerbana untuk ngalor gitu. Kayak jam 12. Dia cara kota nak bunyi dari tas kulupi di bunyi wayaan. Itu tetap melayani filosofi Quran. Kalau betul cocok. Kalau kalau tidak mengajar, betul ada kalau tidak mengajar begini. Ini kalau terkenal ragam tidak ada mulut tidak. Usume kiai bosok kan mulut. Coba kayak tam. Kalau suwon pengajian jenis. Ya orang tahu ngaji bunyi. Mana jenengan Rino lah. Rino wayang kerja. Pengajian bunyi ngerameni Rino di orang Islam nganggur gitu. Ini ngawatan sore itu. Omam di Jepor. Wah rapat sore ratu kok waktu nak berangkat. Ya angel. Gue jauh lagi. Nak tinggi bakat ngono terus noa. Kemudian bakatnya ngono rezeki ngono. Nah rezeki itu kok ngene sih. Kok kotok ngene sih. Saya juga ini kadang-kadang repot. Sebetulnya nazuman yang dibuat Maksir Rasul itu dulu yang nulis itu para wali. Dan yang nulis itu isek. Jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Nah itu memang luar biasa. Jadi kalau nyampaikan sedikit ya. Yang dikarang oleh Imam Busiri Burda. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat. Misalnya dipasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu tidak sadar. Pakai apa? Isek. Pakai apa? Isek. Misalnya begini, Ba'mat ba'adhun nasara fi nabiyihim wahkum bima tamat hanfihi wah tapi fa'innahum samsu fadlulum kawakibuah. Ba'mat ba'adhun nasara. Masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi kastanya dekat dengan kasta ketuhanan. Maka kata Buddha, Ba'mat ba'adhun nasara. Tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja Nabi. Nah, jadilah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu diduduki nganti berdarah, Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah, kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan yang mendekati Ulia, misalnya Isa terbang. Mungkin anak pangeran tak pantas dipendem ning bumi, pantasnya dipendem ning langit. So, repot kok. Ngelem tapi akhirnya meleset. Jadi nah Nabi Muhammad kan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad dengan jagat-jagat itu. Nah ngelem mesti unsur perjuangan. Sia-sia wong kafir, diusir, dilukai. Justru semua maksudnya seputar kemanusiaan. Nah lapat-lapat yang diberjanji di Hibah, di Maulid itu kayak itu. Ini apa? Gakmat ga'adun nasol. Karena sampai kalau sampai kepleset kayak tragedi nasol. Itu melemah Nabi Isa berlebihan nganti menyentuh apa aras apa ulu. Itu misalnya nganti mati jadi ini diangkat ning langit. Repot. Mulane kiai-kiai sing fanatik itu pusing. Kasus salah berkutub. Kiai ini kuwotok fanatik. Angger ana tanggal tertentu dari kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing kan. Ditulisi kenaikan kok malah iman apa? Kenaikan lagi ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kula. Wafatnya Isa Al-Masih yo bingung dari Nabi Isa juga. Wis jadi bahasa nasional ana tanggal wafatnya, tanggal lahir, ana tanggal kenaikan. Jadi kalender Islam bingung supaya tanggal itu. Namun wafatnya yo dene ora iman, nak iku wafat. Muni kenaikan dene ora pati yakin nak naike kaya versi Nasrani. Muni kelahiran dene yakin. Ndak tenan Yesus dilahirkan 2 Desember.
Malah itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang bisa kota-kota mesti bahasa itu gak waduh bahasa nasional. Mungkin ini hindari. Biasanya itu yang katanya, ya repot. Apa kalender yang katanya repot? Nah, dia ini khawatir. Menurut itu khawatir bela apa? Bela iman. Sementara orang Islam radikal kalender ngono, misalnya penobatan Muhammad jadi nabi kan gak ada. Mau lidur Rasul tahun baru Hijriah Islam. Nah Kristen kan bisa kabeh kenaikan wafat sama apa? Gelasi. Nah kalau dari Islam mesti tadi percaya, masa aku jelas kata aja. Betul, Al-Fatihah.